Oke guys, balik lagi di Ilham Ayu Official guys. Hari ini gue udah kedatangan tamu lagi nih guys. Wih, kira-kira gue bakal bahas apa? Jangan lupa kalian untuk subscribe channelnya Ilham Ayu biar gue makin semangat untuk ngedatengin tamu-tamu spesial ya di podcast gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bakal kenalin ya tamu gue. Halo Mbak. Halo. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Guys, jadi gue kenal Dapur Kelinci ini dari kita tuh pernah seminar ya. Gue pernah ngisi seminar di PMKM Prima Indonesia. Ketemu nih 9 unik. Gue baca Dapur Kelinci gitu. Emang apa jualannya kelinci gitu ya? Emang bener Mbak, Dapur Kelinci ini jualannya kelinci? Iya, semua daging kelinci kita. Semua? Semua. Ada burger kelinci, spaghetti kelinci, sate, suap itu umum lah. Tapi kita ada yang lain, kebab kelinci, dimsum kelinci, pokoknya semua kelinci. Oke. Ini asal usul memilih daging kelinci ini kenapa Mbak? Sebenarnya awalnya dulu pengennya kalkun. Pengennya kalkun. Awal pertama, karena ngeliat bos saya dikasih kalkun tuh dulu waktu saya kerja ikut bos. Saya main ke rumah dia punya kalkun. Ya. Nah, saya pengen tuh melihara kalkun. Nah, cuman ketika saya mau melihara kalkun itu, kondisi saya tinggal di kota kan berisik tuh kalkun. Ya. Sama juga kan namanya unggas kan agak kotor. Nggak jadi. Nah, akhirnya saya meliharanya kelinci. Kelinci, ya. Oke. Kan ini unik ya gitu ya. Beda dari yang lain. Sate kelinci ada ya? Ada, sate kelinci. Sate kelinci ada, kebab kelinci ada. Iya. Kalau yang aku pernah ini ya, aku pernah dapat abon kelinci kemarin kan. Terus aku kasih nih, mau nggak cobain abon kelinci? Mereka itu kalau dengar nama kelinci itu kan hewan kesayangan gitu ya. Imut, nggak tega gitu. Itu memang jadi kendala pertama sekali ini sekarang tuh memang kendalanya gitu. Makanya saya sebenarnya usahanya udah 2 tahun, tapi mulai fokus ke sininya baru sehabis lebaran kemarin lah 3 bulan ini. Makanya saya gabung ke UMKM. Sebelumnya saya belum fokus ke situ kan, tapi saya tuh yang penting ada dulu deh gitu ada aja dulu. Awalnya. Nah makanya ketika di sini selama 1,5 tahun walaupun nggak saya fokusin, tapi saya di situ kan ngebaca. Oh memang kendalanya sulitnya di situ, tapi di Jawa itu sukses loh gitu. Di Jawa itu sukses untuk makanan kelinci ya. Iya. Tapi kalau di Lampung kan agak gimana gitu. Makanya kalau orang yang biasa ke Pulau Jawa, ya santai udah aja. Santai aja ya. Tapi kalau orang yang ibaratnya nggak pernah ke sana, kok kelinci gitu kan, ya agak aneh gitu. Nah awal launching itu gimana Mbak? Sebenarnya saya dulu cuman open order dari rumah aja, karena kan bisnis saya utama kan properti itu. Properti betul. Karena di properti kadang-kadang nggak ada jadwal survei itu, ngapain kan di rumah gitu kan. Jadi udah deh saya bikin buka sate itu masih online dulu. Online. Jadi pakai GoFood, GrabFood tuh di rumah. Jadi kalau saya di rumah saya open restorannya kan. Kalau saya lagi di luar enggak ya? Ya saya tutup gitu aja. Tapi ini tuh unik gitu ya. Kalau di Jawa kan udah biasa banget lah ya, cemilan-cemilan unik gitu ya. Nah kalau di Lampung ini kan dengar nama kelinci, lah itu kan peliharaan loh gitu, kok tega gitu ya. Tapi sebenarnya gini, saya tuh memang suka sesuatu yang beda. Kenapa? Kalau kita beda, memang PR-nya tantangannya kan sulit nih ya. Iya betul. Yang hal-hal yang baru itu pasti sulit. Betul. Tetapi ketika suatu saat ini sukses, siapa pelopornya? Bener, jadi pionir ya gitu ya. Itu. Oke, nah ini awal pertama kali launch, ini kan udah 2 tahun ya. Nah awal pertama kali launching itu banyak nggak sih dicibir? Kok lu jualan kelinci sih gitu Mbak? Enggak sih. Kenapa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi untuk memberitahu ke customer agak sulit nggak? Kayak, nih loh, saya jualan kelinci gitu ya. Agak sulit nggak? Sulitnya itu karena ya ini nggak tega tadi nggak itu tega aja tadi sih. Tapi itu ketika jurus kepepet ya, misalnya kayak masnya nih, kan nggak tega. Tapi misalkan masnya kena penyakit, yang mana obatnya adalah daging kelinci. Mau nggak mau dimakan nggak? Dimakan pasti. Nah, itu. Akhirnya saya juga tahu manfaat daging kelinci itu justru dari konsumen. Awal saya nggak pernah tahu kalau daging kelinci itu manfaatnya luar biasa. Jadi pengalaman pertama saya dulu ditelepon, kan saya buka juga tuh di Facebook, gabung ke grup-grup jualan. Gitu. Jualan. Nah ada yang nelfon, Mbak, dia pesannya otak kelinci. Otaknya? Otaknya.
Itu katanya untuk terapi supaya punya keturunan. Nah, Oh. jadi ketika dia pesan itu, sedangkan saya kan belum buka resto tuh. Waduh Bu, saya bilang, kalau ibu mau kayak gini, saya nggak bisa Bu. Kenapa? Saya kan motongnya itu kan masih seminggu paling 1 gitu kan. Nah, ya udah Mbak, pokoknya saya pesan 1 ekor, semua tuh dibikin sate, saya ambil semua. Yang penting otaknya tuh buat saya, kata dia gitu. Jadi dia seminggu tuh 2 kali. Seminggu sampai sekarang akhirnya? Enggak, kalau Oh, sekarang udah enggak ya? Jadi seminggu 2 kali itu hanya untuk diambil. Ya dia dibeli semua. Tulangnya saya bikin sop diambil sama dia gitu kan. Kemudian satenya pun diambil gitu kan. Yang penting otaknya. Yang penting otaknya untuk dia juga. Karena saya bilang pokoknya ini harus semua saya masak jadi dibayar semua. Saya bilang gitu. Karena saya nggak mau sisa untuk apa. Iya kan, dong, gitu. benar-benar. Akhirnya gitu. Dan dari situ saya tahu pertama. Yang kedua lagi ada juga konsumen orang Haji Mena. Dia ibunya kena penyakit dan divonis tidak boleh makan selain daging kelinci. Saya nggak tahu sakit apa, dia nggak mau ceritain. Yang jelas dia nggak ibunya itu nggak makan selain daging kelinci. Nah itu pas mau lebaran, jadi dia pesen 3 kilo, minta dipotong karkas lah bahasanya, bukan filet. Jadi minta dipotong-potongin, mau sama dia mau dimasak gitu. Jadi berhubung nggak mungkin kan katanya masak untuk ibunya sendiri, untuk dia sendiri. Akhirnya sekarang satu keluarga makannya daging kelinci. Sebenarnya daging kelinci itu nggak haram guys, karena itu jadinya peliharaan ya. Cuman kita kan nggak pernah tuh ya, jadi asing gitu mau makan. Karena sebenarnya imun, nggak tega, lebih nggak tega sih bahasanya kalau mereka ngomongnya itu. Ya sebenarnya halal gitu kan, Mbak. Halal, kalau halal sih halal. Iya, ya mungkin karena kita itu nggak terbiasa gitu ya. Akhirnya kok tega sih gitu. Padahal ini ladang cuan loh. Betul. Unik. Kalau di Lampung satu-satunya dapur kelinci ya di sini. Di Bandar Lampung saya. Oke. Kalau kayak Metro itu kebetulan kawan namanya Wahyudi, itu karena nyontek dari saya. Tapi dia masih menunya sate. Menunya sate, belum aneh-aneh. Belum aneh-aneh. Kemudian kalau kayak di Pesawaran itu Mas Tian Pangestu juga sama. Dia bukanya sate aja. Tapi kalau untuk yang aneka ragam hanya saya. Oke, tapi pelopornya adalah dapur kelinci. Betul. Nah itu Mbak kayak mana kalau dicontek orang? Nggak masalah dong. Nggak masalah ya? Iya, kan itu mereka punya resep sendiri-sendiri juga. Bener. Tapi itu sempat belajar nggak sama Mbak? Nggak sih, karena kan kebetulan ketemu mereka tuh komunitas kelinci, peternak. Oh ada? Ada, gitu. Makanya kenapa saya kelinci juga nggak susah, karena udah banyak peternak sekarang itu beralih ke pedaging juga. Tapi belum semua. Dan yang mau beralih pedaging tapi jauh-jauh masih ya. Kayak di daerah Gisting, Pringsewu gitu kan. Kalau yang Kota Madia masihlah mereka untuk hias. Gitu. Karena kalau hias kan dia kelincinya kecil-kecil. Atau lokal aja masuknya ke mereka ke jenis hias. Aslinya kalau yang hias itu ya benar-benar hias gitu, bukan lokalan. Gitu. Oke. Nah ini untuk kelincinya sendiri ini kan mahal nggak sih Mbak gitu? Sebenarnya sama dengan ayam kampung deh, kalau dari harga. Oke, sama kayak ayam kampung. Iya. Nah ini untuk teksturnya gitu kan, ini aku belum pernah makan sih. Belum pernah makan nih daging kelinci. Abonnya. Sama dimsum itu iya. Ya. Tapi dimsumnya kayaknya digoreng ya? Iya digoreng. Harusnya langsung ya? Kukus ya. Kalau mau kan udah dingin ya, harusnya kukus lagi. Kukus lagi. Gitu. Nah ini aku belum pernah banget makan kayak daging ayam mah sering lah ya gitu ya. Nah ini daging kelinci ini belum pernah. Itu teksturnya gimana Mbak? Dia di atas ya hampir 11-12 sama ayam kampung lah sebenarnya. Oh, ayam kampung itu beda sama ayam biasa guys. Ayam kampung itu lebih ayam kota ya, bukan ayam kampus ya. Itu teksturnya lebih enak ayam kampung beneran. Nah ini berarti daging kelinci sama ya. Oke. Yang bikin dia sehat juga dia lemak jenuhnya tuh 0. Makanya untuk yang kolesterol aman. Kemudian yang mau diet gitu itu darah tinggi itu juga aman. Nah ini kelinci ini bisa dimakan perempuan, kan ada jenis kelamin tuh kelinci tuh. Nah ini boleh dikonsumsi semua, perempuan juga boleh? Boleh. Cuman kan kalau kita sebagai peternak sayang kalau perempuan. Biasanya untuk bertelur ya? Untuk beranak lagi, beranak lagi. Tapi kalau yang pejantan, karena gini, satu pejantan itu bisa 4 betina.
Satu jantan tuh bisa Iya, 4 betina. iya. Makanya kalau Playboy, Mm-mm. nah, Oh iya, iya. Bener ya lambangnya Playboy itu kelinci ya. kelinci. Bedanya juga nih, kenapa? Kenapa? Jadi kalau kita ini kandang nih, ada 2 kandang, kan dipisah nih, Iya. betina sama jantan. Yang kita masukin tuh yang betina ke Ke kandang jantan. jantan jantan, itu langsung dikawin. Oh. Ketika kita ambil ganti betina lagi, Kawin langsung dikawin lagi, nggak ada jeda. Memang ya. Baru tahu gua guys istilah kalau Playboy itu lambangnya adalah kelinci. Karena itu kalau hewan-hewan lain perhatikan pasti tetap ada jeda. Iya, kalau ini enggak ya? Enggak ada jeda. Yang penting adalah perempuan nyamperin laki. Oh, ada Betina- gengsinya juga ya? Ya, betina nyamperin jantan. Tapi kalau jantan yang kita masukin ke kandang betina itu ada penyesuaian kandang. Oh. Penyesuaian kandang dulu dia, gitu. Mungkin cari ancang-ancang. Nggak langsung Nggak hantem. langsung. Gitu. Tapi kalau yang betina langsung. Langsung. Gitu. Nah itu ini kan agak unik nih. Bakal ternak juga nggak sih Mbak? Atau nggak usah? Ya, saya awal juga kan ternak dulu. Oh ternak. Awal juga ternak. Jadi sekarang banyak nih. Kemarin karena saya ini minggu depan kan mau ke luar kota, Oh. jadi saya potongin semua, habisin dulu. Wow. Ya, makanya nanti abis keluar dari kota baru saya ada lagi, karena nggak ada yang ngerawat. Kebetulan sekeluarga berangkat semua. Oh. Jadi tiap keluar kota dipotongin semua. Potongin semua aja. Nanti gampang kita beli pejantan sama indukan lagi kan. Heeh. Kita kembang biakin lagi. Cepet kok dia. Oh cepet. Cepet. Itu Kalau yang pedaging itu dia bisa 1 ekornya itu bisa sampai 8 sampai 13. Kayak jenis Hyla, Haikul, California itu. Duh, nggak ngerti. Jadi- Ada berapa Mbak? Ada berapa? Karena udah ngomong kayak gitu ya, kita tanya nih. Banyak. Kalau jenis kelinci itu ada sekitar 50-an deh. Cuma 50 jenis. Iya, macam-macam. Nah, yang paling mahal jenis apa? Karena kalau kucing ada Angora tuh ya. Ya sebenarnya kualitas kan ada Oke. apa kualitas bulunya, kualitas dia pedigree apa enggak, istilahnya yang ori apa yang udah campuran gitu. Ada juga yang kelinci itu seperti kambing gedenya. Hah? Itu jenisnya German Giant. Wah, itu bisa sampai 15 kilo beratnya. Segede kambing? Iya. Harganya berapa? Itu kalau itu sekitar 3 jutaan kalau yang asli. Pernah ini Mbak? Kawan ada, tapi dia juga nggak asli. Dia 1 juta. Itu bibitnya ya. Bibitnya 1 juta. Ada ori, ada nggak ori ya? Ada. Jadi udah cross silangan. Jadi dari German Giant disilang sama Bligon, apa disilang sama apa gitu. Waduh, kalau segede kambing gitu ya, kayaknya agak geli Ini gitu. kan ada sertifikatnya juga dia. Kalau yang asli ada tindiknya, tato lah. Mereka ditato. Yang asli itu ada tatonya, ada sertifikatnya. Itu bisa sampai jutaan. Nggak, ini Punya siapa ya? Irfan Hakim itu aja kalau salah 15 juta apa? Kelinci dia. Irfan Hakim kan punya jenis-jenis hewan Bener. tuh, banyak tuh. Dia Ah. punya kelinci yang harga nggak salah 15 jutaan. ini fungsinya apa gitu? Kalau dia Maksudnya- hias, kalau dia Hias. hias. Oke. Nah, ini fungsinya yang segede gitu, yang segede kambing itu Ya bisa untuk dipotong juga. bisa untuk dipotong, Bisa. bisa untuk obat juga ya. Iya sama. Kalau semua jenis kelinci sama fungsinya. Cuman kan bedanya kalau yang saya punya contoh nih, kelinci yang jenis-jenis bener hias ya. Itu kan kecil benar dia. Imut, mini. Jadi kalau kita potong rugi, dagingnya sedikit, harganya mahal. Mahal. Jadi untuk hias aja. Iya, nah ini 1 juta ini. Itu namanya Holland Loop jenisnya. Ini lucu guys nih. Kalian baca kak? Nah, itu Holland Loop. Ini ya. Ya, itu awal-awal dia tergantung tren sih lagi apa gitu. Kalau sekarang sih sudah mulai turun sih harga 600 udah dapat. Ini matanya nggak kelihatan nih dia. Nggak Ya? kelihatan. Terus kupingnya juga turun. Oh biasanya kelinci naik. Tegak. Biasanya kelinci tegak. Biasanya kayak gini nih. Oh. Ini kan jenisnya rek kalau yang ini. Kan tegak. Oh iya bener. Ini lembutnya kayak karpet. Jadi kalau kita beli karpet yang berbulu tebel itu, nah ini lagi saya pikirin gimana caranya ini dibikin kerajinan. Kayak bikin tas apa gitu. Jadi supaya kulitnya nggak saya buang bulunya. Karena saya meliharanya di rumah yang ini. Jadi bulunya bagus, dia pendek tapi lembut sekali. Nanti deh kapan-kapan main ke rumah bisa dipegang, lembut banget. Dagingnya kecil lebih ya. Enggak, dagingnya gede ini. Ini badannya besar. Kalau yang gerak ini. Oh tapi lembutnya kayak karpet. Ya, dia bisa 3 kilo ini beratnya. Wow.
Ini kalau untuk harga jual gitu, berapa Mbak? Kisaran berapa ini? Kalau ini Ah, anakan, anakan. sapihannya sekitar 2,5 sampai 300. Oke. Nah, ini kalau teman-teman di sini ada yang mau beli gitu, kemana Mbak? Kalau mau beli kelinci gitu? Kalau beli kelinci yang jenis hias, Heeh. yang jelas sih kalau beli jangan yang di pinggir jalan nih. Mohon maaf yang jualan pinggir Oke, jalan ya. Kenapa Mbak? Karena kalau di pinggir jalan itu sebenarnya belum cukup umur kebanyakan. Yang kecil-kecil itu. Oh iya. 50.000 dua atau 103 itu sebenarnya belum cukup umur, jadi masih kecil. Kadang-kadang sampai rumah seminggu mati. Kebanyakan orang melihara kelinci, Mbak, saya tuh ini loh seminggu aja udah mati gitu. Karena dia memang sebenarnya masih nyusu, dia itu belum waktunya disapih lah kalau Tapi bahasa. udah disabih gitu ya? Iya gitu. Memang harganya dia murah. Murah. Saya kalau jual sapian usia 2 bulan untuk yang lokal ya. Iya. Untuk yang lokal 2 bulan. Paling Oh. cepatnya itu kalau udah maksa ya 45 hari deh. Karena dia udah bisa makan juga udah kuat. Nah, kalau yang masih muda-muda dipisahin sama induknya ya Kasihan. kasihan Gitu. ya. Kadang-kadang ya itu orang 2 hari aja mati, 3 hari mati, seminggu mati. Ya karena dia belum kuat lah fisiknya. Oke, nah ini edukasi nih guys. Biar untuk teman-teman yang kalau mau melihara kelinci kan, terus melihat di pinggir jalan, tanya dulu kayaknya ke abangnya ya. Ini usia kalau- berapa? kalau yang jelas kalau di pinggir jalan kecil-kecil banget tuh jangan deh. Kalau yang udah agak gede nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener-bener. Karena dia rentan. Itu yang pertama. Kedua, sampai rumah jangan dikasih makan kangkung sama wortel. Nah, padahal Identik katanya, wortel Wortel. nih gitu. Pak, itu jenis sayur. Sayur itu kadar airnya tinggi. oke, jadi Makanya dia kembung, heeh. mati. Gitu. Setahu gua kan kalau kita melihara kelinci adalah makanannya wortel kan gitu ya. Oh, ternyata bukan ternyata Jangan. Kalaupun kepepet, layukan dulu, jangan segar. biar airnya kurang. Biar kadar airnya berkurang. Nah, yang tepat gitu ketika udah nyampe rumah kita kasih makan apa? Rumput aja, tapi yang tidak bergetah. Yang tidak ada kadar airnya. Kan banyak tuh rumput-rumput itu. Itu. Saya juga di rumah kasih rumput. Kasih pelet, itu lebih aman. Ampas tahu juga bisa. Oke. Ternyata dari kecil sampai sekarang baru tahu ya. Main kayak ke taman kelinci, wortel dikasihnya. Bener. Salah padahal. Tapi kalau taman kelinci mereka udah layu karena udah kali. Itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau yang masih segar, itu jangan. Tapi asal usul wortel itu dari mana sih, Mbak? Nggak tahu saya juga. Kok tiba-tiba identik gitu ya. Kalau Iya. kalau panda adalah bambu. Iya. Iya. Kalau kelinci wortel gitu. Tapi jangan yang segar lah intinya gitu. Yang udah layu lah ya. Jadi kita bener. misalkan beli pasar pagi gitu, besoknya baru kita kasih. Baru kita kasih. Oke, nah ini tips guys untuk memelihara kelinci, karena banyak juga kan teman-teman yang melihara kelinci mungkin ngasihnya juga masih ngasal-ngasal gitu, yang seger gitu. Ternyata Tiba-tiba, dilayuin dulu biar dia nggak kembung, kadar airnya berkurang. Betul. Gitu ya. Oke, terus ada tips lagi nggak Mbak buat yang masih awam gitu pengen melihara binatang imut ini? Gitu? Sebenarnya lebih bagus dia jangan di kandang sebenarnya. Karena kalau di kandang terutama misal dia membesar ya, badannya udah gede, itu biasanya penyakitnya sorhok. Apa tuh? Sorhok itu dia di bagian kakinya itu bulu-bulunya mulai berkurang. Kemudian dia kayak luka gitu, bengkak. Itu namanya sorhok. Nah, karena dia terlalu besar badan, jadi kandang itu kan ada besi, Bener. itu terlalu ini dia. Neken ya dia. Iya, itu. Penyakit kelinci ini cuma 2, sorhok, 3 lah. Yang utama itu sorhok, kembung itu udah nomor 1 ya. Itu sorhok sama skabies. Skabies itu kayak dia jamuran, kaki-kakinya, telinga, segala macam. Itu biasanya jamuran. Itu dikarenakan kebersihan kandang juga. 2, kurangnya Pencahayaan. Betul. Nah itu kalau yang udah rabies gitu, skabies, Ya. itu nggak boleh dikonsumsi berarti ya? Sebenarnya dia yang diserang itu hanya bagian itu kaki Telapak sama kaki sama telinga. aja. Kalau badan enggak. Oke. Kalau dia masih sifatnya masih sedikit, udah obatnya cuman minyak makan sama garam halus aja, kita aduk, kita olesin aja pakai kuas, pakai udah, atau sikat gigi yang nggak kepake. Tapi kalau dia sudah agak banyak, bisa disuntikin. Suntik sendiri juga bisa, asal kita bisa aja triknya. Cuma kalau kita nggak tega nyuntiknya juga, beli obatnya aja, obat yang harusnya kita suntik itu kita campur dengan minyak sama garam tadi, kita oles. Olesin itu aja. 3 hari rontok.
Kalau gue kayaknya nggak tega deh guys untuk nyuntik kelinci gitu ya. Dulu awal-awal saya nyuntik, karena cuman kalau nyuntik kita kena bagian dalamnya, dalam kan kita harus dicubit dulu gini kulitnya gini. Kita cubit baru kita suntik. Jadi jangan sampai jarum itu mengenai daging. Kenapa mbak? Dia nanti kayak luka apa korengan gitu malahan. Tempat bagian suntiknya itu. Pak, misalnya kita ngambil bagian punggung nih. Yang kena skabies kan kaki sama telinga tuh. Iya. Nah, punggungnya itu bekasnya udahnya kayak korengan gitu. Kalau salah nyuntiknya. Kalau kita ya kena dagingnya gitu. Yeah. Jadi harus dicubit dulu gini, baru kita suntik. Ih, ngebayanginnya aja udah gimana gitu ya. Awal-awal saya dulu gitu nyuntik, tapi setelah dari situ, udahlah. Kadang kan dia berontak-berontak tuh. Nah, jadi dari situ saya cari kan belajar juga kita di Google, tanya YouTube itu. Oh, pakai campur sama minyak sama itu aja sama obat-obatnya. Udah, kita kocok masukin ke botol kayak gini. Udah, pakai sikat gigi yang pakai kita anuin di kaki sama telinga. 3 hari rontok. Ini, Mbak, aku tuh penasaran gini. Pas lagi motong kelincinya itu awal-awal saya ngelinti saya motong sendiri. Beneran? Karena bapak saya kan matanya udah kurang awal. Iya. Bapak saya usia udah, kalau saya sih udah meninggal ya, tapi waktu itu udah usia 70-an kan. Jadi karena matanya dia kurang awas, dia yang megang, saya motong pertama-tama. Kalau sekarang kan udah anaknya kerja gitu. Kalau dulu saya nggak motongnya gimana ya ngeliat. Pernah ada rasa nggak tega gitu nggak sih? enggak lah, udah biasa sebenarnya. Awal-awal biasa aja sih kalau saya mah. Biasa aja ya? Biasa aja. Oke, gitu kan. Kayak gimana gitu kan. Buka kelinci yang imut, disembelih gitu. Itu pisaunya benar-benar harus tajam berarti ya. Iya. Jangan sampai menyiksa dia juga gitu ya. Karena kita sekali potong ini set langsung lepas terus ininya. Apa namanya? Uratnya. Ya, sama lah kayak motong ayam. Iya. Sekali itu kan langsung. Sama aja. Nah itu cara pemotongannya itu kaki-kaki yang dipegang atau digeletakin di tanah? Kalau kan kita berdua nih, nah jadi kalau masnya megang kaki. Oh iya, sama kayak ayam berarti ya. Saya pegang kepala sama pegang itunya pisaunya. Jadi kepalanya kita iniin, langsung dipotong. Ini kuping-kupingnya gitu gimana? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Itu ya, saya kuping-kupingnya pun laku loh. Kuping, kaki itu laku. Itu jualnya terpisah? Jualnya terpisah. Itu biasanya pesan adalah dia untuk pakan ini apa namanya anjing. Jadi buat snack anjing itu bagus banget. Jadi saya juga awal-awal saya bohongin. Gara-garanya ada orang nge-DM saya di Instagram, "Kak, kakinya ini enggak?" gitu kan. Sama sebenarnya tulang-tulang rangkanya itu. Cuma kalau tulang rangka kan saya bisa di sop ya, bisa. Ya, nah jadi saya bilang kalau mau kaki sama kuping aja. Karena kuping sama kaki saya itu nggak saya pakai. Oh ya udah, jadi dia sama dia minta dikumpulin kalau itu. Nah udah akhirnya masa kita mau gratisan. Betul, akhirnya jadi produk turunannya ya. Lagi, iya gitu. Bener. Tadinya dibuang-buang. Tadinya saya buang-buang, tapi hanya untuk otak saya kasih. Kalau otak saya kasih free, karena saya tahu itu untuk obat. Oke. Ya, karena kan obat, apalagi pengen punya keturunan kan. Jadi saya kasih free. Tapi karena tadi saya tahu kuping itu untuk makanan anjing, kok bayar lah. Enak aja lu anjing, makan enak. Iya, bayar dong gitu kan. Nah, apa? Dapur kelinci itu base-nya di mana? Kalau untuk di Lampung, lokasinya? Sebenarnya kalau lokasi yang sekarang kita di Jalan Sultan Agung, masuk Gang Tirtayasa. Paling masuk sekitar 200 meter. Cari di Google Map dapur kelinci ya. Langsung ketemu ya. Langsung ketemu. Kalau nggak mau ke lokasi, kita ada di GoFood. Oh, ada GoFood juga. GoFood, Shopee Food. Wah, ini lengkap banget guys. Jadi teman-teman yang males nih keluar gitu ya, bisa pesen via Grab atau GoFood atau Shopee Food ya. Itu udah tersedia. Dan sekarang ini nih, nah di depan gue ini adalah produk terbarunya dari Dapur Kelinci, yaitu abon kelinci gitu. Ini gokil nih, udah punya abonnya aja. Nah ini apa nih Mbak? Abon kelinci. Cara pembuatannya gimana, Mbak? Cara pembuatannya, pertama ya daging kita fillet dulu. Kita pisahin nih antara tulang sama dagingnya. Setelahnya kita rebus. Oke. Setelah kita rebus, kita hancurin. Sama kayak pembuatan abon-abon lain berarti ya? Iya, sama. Setelah kita masak, udah kita masak, kita goreng, baru kita spinner, kita ilangin minyaknya. Oke. Nah, ini
kalau untuk bayi gitu bisa nggak sih? Maksudnya di usia 1 sampai 5 tahun itu Bisa, justru itu bagus bayi itu dimulai dari makanan ini untuk tumbuh kembang anak. Jadi saya kemarin kan disuruh bikin profil dapur kelinci itu sama Mbak Mai karena kemarin mau dikurasi ke BRI. Karena saya mau bikin profil kan, jadi saya lengkapin tuh data dari sumber Google segala macam. Nah itu justru malah bagus. Anak itu dimulai makan dari mengenal daging tuh justru daging kelinci. Saking begitu luar biasanya khasiatnya, manfaatnya. Gitu. Iya. Ini belum pernah nih. Aduh, ini unik. Oh ternyata udah ada di TikTok. Ini bisa diorder di TikTok berarti. Bisa. Nah, untuk teman-teman semua yang mau cobain abon kelinci itu udah bisa di TikTok ya, namanya dapur_kelinci. Kemudian Instagramnya juga nih, dapur_kelinci. Kemudian di Facebook juga dapur kelinci. Nah ini untuk pertama kali di Bandar Lampung adalah dapur kelinci. Ini salah satu manfaatnya, lihat untuk masalah anak kecil. Oke guys, nih gue bacain ya. Selain memberikan efek yang baik untuk ibu hamil, bagus juga untuk anak-anak. Oke, punya nutrisi seperti serat dan protein yang tinggi. Itulah kenapa disarankan agar anak-anak diberikan daging kelinci pada pemberian makanan pertama. Oh, untuk memastikan awal yang sehat bagi kehidupan mereka. Oke, ternyata harus memberikan ya. Ini rekomendasi ternyata guys. Kita harus kasih anak-anak pertama ini untuk mencicipi daging ya. Untuk pertama kali dia makan daging itu adalah kelinci, daging kelinci. Nah ini unik banget guys. Ternyata dapur kelinci itu bukan cuman ada satenya aja. Sekarang udah ada abon. Kemudian ada apa lagi mbak? Ada kebab, ada spaghetti, ada burger. Spaghetti? Iya. Ini kan spaghetti kelinci. Ini spaghetti. Spaghetti kelinci itu. Spaghetti kelinci. Ini dagingnya berarti dari kelinci? Iya. Jadi kita biasa sih kalau itu mie, pasta. Kemudian daging kelinci itu kita goreng crispy dulu. Baru kita siram dengan saus spaghetti. Duh lapar. Katalognya guys. Ini buku menu dari kafe sih. Kalau katalog kita. Oh iya nih. Ini sih worth it banget guys. Ternyata dapur kelinci ya. Ini murah-murah banget nih. Ini dimsum kelincinya itu mulai dari 10 ribuan. Kemudian kebabnya itu sama 10.000 sampai 12.000. Kemudian burger kelinci nih ya, itu dari 18.000. Spaghetti kelinci 15.000. Nugget juga 15. Ekado itu apa mbak? Ada pesanan Shopee. Wow, ternyata langsung masuk pesanan Shopee. Nah, ini pesannya nasi kelinci pedas saus keju dari Shopee. Karena connect ke sini HP dari di kafe juga connect ke sini. Dan ini langsung mereka langsung ini ya. Iya, ada juga. Kan di sana juga bunyi pasti. Oke. Gitu guys, ternyata dapur kelinci itu udah bisa makan di tempat berarti mbak ya? Bisa, kita ada dine-in-nya. Oke, udah ada dine-in-nya dan ini udah ada kafenya juga, bisa nyicip-nyicip minuman juga nih. Nah, ekado itu apa mbak? Ekado itu sebenarnya snack khas Jepang lah ya. Jadi dia itu daging kelinci, kemudian kita isi dalamnya ada telur puyuh, dibungkus dengan kulit kembang tahu. Kita kukus. Agak asing nih mulut saya. Jadi ini bentuknya ini ekado. Oh ini ekado. Ya, itu ekado, ini dimsum. Tapi kemarin pas makan daging kelinci ya yang dijadiin dimsum, itu beda memang dia. Lebih wangi betul. Kemudian tekstur dagingnya itu lebih enak gitu ya ketimbang biasanya kalau dimsum itu daging ayam mungkin ya mbak ya? Iya. Nah itu beda, kejelnya itu beda. Jadi daging kelinci ini gue sampai habis berapa gitu ya, anak gue sampai rebutan sama anak gue ya. Enak beneran, apalagi dicampur sausnya gitu enak. Lo harus cobain nih. Bakso kelinci goreng, ada bakso juga. Ya. Kalau ini yang non kelinci kalau ini. Oh ini non kelinci, ternyata lengkap juga nih guys. Ya, non kelinci tapi hanya untuk snack biasa aja. Oh ini ada kebuli kelinci. Ada. Tapi dia lebih tetap nasi kebuli. Cuma kan orang kan toppingnya ada ayam. Ada ayam sama kambing. Nah kalau kita
kelinci. Kelincinya kita bikin nugget atau katsu. Wah, ini sih harus dicobain ini. Itu katsu, rekomendasi banget. Rekomendasi. Iya. Paling banyak dipesan ya? Iya. Rata-rata kalau nggak nasi goreng kelinci katsu, nasi kebuli katsu. Oh. Nasi mandi. Nasi mandi ini apa, Mbak? Sama sih, cuman beda itunya aja, dia beda rempahnya. Itu kan dari beras basmati semua. Oke, ini setelah gue baca-baca menunya ya, gue ini agak penasaran nih Mbak ini belajar di mana? Nah, kalau saya sebenarnya belajarnya otodidak. Serius? Iya, karena saya hobi. Satu, usaha saya agak banyak, itu karena cita-cita.